Kajian hati. Menangkan. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela, Pak Ustadz. Saya dengan mantan suami saya menikah pada tahun 2023. Di hari yang bahagia setelah akad nikah, saya menemukan suatu chat dari HP suami saya. Ada seorang perempuan, Pak Ustadz. Tapi dari situ saya memaafkan. Seiring berjalannya waktu, kami dikaruniai anak, Pak Ustadz. Laki-laki, lahir dengan prematur. Sekarang alhamdulillah sehat. Dengan kejadian itu, saya berlanjut bekerja, Pak Ustadz. Saya bantu ekonomi keluarga saya. Saya bertahan, semuanya saya lupain, Pak Ustadz. Saat usia anak saya 8 bulan, suami saya kena penyakit kelainan, Pak Ustadz. Saya bertanya baik-baik, Pak Ustadz. Kenapa bisa? Ternyata dia main aplikasi hijau, Pak Ustadz. Saya masih maafkan Ustadz, karena dia janji akan berubah, tapi semua hanya janji manis, Pak Ustadz. Tahun 2025 Agustus, dia mulai lagi berhubungan dengan satu wanita, Pak Ustadz. Itu saya hancur banget, Pak Ustadz, karena saya setelah melahirkan anak kedua, Pak Ustadz, yang meninggal hanya bertahan 10 hari. Karena lahir prematur juga, Pak Ustadz. Mereka menjalin hubungan sudah 5 bulan, Pak Ustadz. Saya kira ingin bertemu bertiga, Pak Ustadz. Tapi mereka malah bertemu duluan, Pak Ustadz. Dan suami saya tidak ada penyesalan sama sekali kepada saya, Pak Ustadz. Dia menalak 3 saya depan perempuan itu dan banyak orang, Pak Ustadz. Dia tidak minta maaf sedikit pun kepada saya, Pak Ustadz. Bahkan dia sujud-sujud ke perempuan itu, Pak Ustadz. Saya nggak sanggup untuk jalanin semua ini, Pak Ustadz. Gimana caranya saya untuk ikhlas, Pak Ustadz? Kenapa semua cobaan ini datang kepada saya, Pak Ustadz? Baik, sekarang seperti apa statusnya kakak dengan suami? Masih? Tidak, Pak Ustadz. Sudah berpisah? Sudah, Pak Ustadz. Sejauh ini pernikahan saya nggak pernah ada masalah, Pak Ustadz. Suami saya romantis, suka beliin hadiah ke saya selalu, omongannya baik, nggak pernah kasar. Apapun yang saya minta selalu dipenuhi, Pak Ustadz. Cuman terakhir berhubungan sama perempuan ini, semuanya berubah, Pak Ustadz. Semuanya berubah. Saya bisa tahu dia selingkuh. Saya nggak pernah cari tahu, Ustadz. Saya mimpi muka perempuan itu, Pak Ustadz. 5 kali saya mimpi, Pak Ustadz. Lalu saya melihat di media sosial muka perempuan itu, saya follow, Pak Ustadz. Saya DM, saya tanya, saya pura-pura minta kerjaan, Pak Ustadz, direspon. Dan ternyata benar mimpi saya. Dia bilang cuman karena bosan, Pak Ustadz. Karena? Bosan. Bosan. Kalau nggak bisa jadi suami yang baik, saya mohon untuk jadi ayah yang baik buat anak saya. Bunda, tidak mudah untuk seorang istri saat hatinya harus berkali-kali disakiti.
Tapi kadang kita lupa. Boleh jadi seseorang yang kita cintai pergi karena ruang di hati harus sudah diisi bukan lagi dengan orang yang pandai menyakiti, tapi orang yang justru datangnya mengasihi dan menyayangi. Menurut AA, terlalu sayang air matamu untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Apa yang harus diperjuangkan dari seseorang yang hanya datang menyakiti kita? Setuju? Kisah yang beliau hadirkan tentu ada alasan yang melatar belakanginya. Maka tadi Ahilman tanya, kira-kira kalau boleh muhasabah diri, ada enggak sikap kakak yang kemudian tadi membuat suami berubah? Dan mungkin ada. Maka ini catatan untuk para istri, belajar hadir di hati suami kita. Belajar ada di hidup suami kita. Kalau istri tidak hadir di hati suami, maka jangan kaget. Khawatirnya hati itu diisi yang lain. Sekarang ada istilah serumah tapi tak sejiwa. Tinggalnya bareng di rumah yang sama, hidupnya bareng di rumah yang sama, tapi hatinya tidak hadir di tempat yang sama. Ujungnya kebersamaan hanya formalitas. Ujungnya rumah tangga hanya formalitas, tapi lupa menghadirkan kualitas. Maka belajar juga untuk introspeksi diri, agar kemudian kita tidak mengulang kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Dan mohon maaf, jelaslah berdosa untuk para suami yang mengkhianati istrinya. Kalau tadi alasannya karena bosan, ya saya cukup tidak bisa menerima alasan itu. Dan menurut saya cukup sudahi, gak usah nangis lagi. Untuk apa menangisi orang yang pernah menyakiti seperti itu? Setuju? Dan sekarang senyum, langkah lagi. Nah, cukup sekali lah untuk bisa mendapatkan laki-laki seperti itu. Karena selingkuh itu katanya ya, selingkuh itu gak ada kebetulan. Selingkuh itu direncanakan. Dan itu kebiasaan. Boleh jadi penyakit. Setuju? Seseorang yang sibuk dengan kebohongan hanya akan menutupi kebohongan selanjutnya. Maka berubah, bertobat, dan belajarlah untuk menjadi istri yang lebih baik. Insya Allah. Masya Allah Ustadz. Kak Paula gimana melihat kisah yang tadi? Izin bertanya juga nih Ustadz. Gimana? Terkadang itu standar istri itu seperti apa sih Ustadz? Istri yang baik. Terkadang kita sudah melakukan tugas sebagai istri, tapi dengan mudahnya suami bilang saya bosan. Atau mungkin dengan mudahnya selingkuh. Selingkuh itu pilihan ya Ustadz? Iya. Pilihan Yeah. atau kesempatan? Pilihan karena ada kesempatan. Iya. Kalau ditanya begini, apa standar istri yang baik? Tentu jawabannya adalah standar yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Ada 4 ciri istri baik. Nanti kasihlah ke Paula juga boleh, ke Erli juga boleh. 1, istri yang baik itu istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. 2, istri yang baik adalah istri yang ketika diperintah taat dan patuh kepada suaminya. 3, istri yang baik adalah istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Maka lihat 4 kategori itu. Kalau belum ada, hadirkan. Kalau sudah ada, pertahankan. Semoga Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Nggak pernah terbayang sih. Nggak ada bayangan setelah menikah itu bakal kejadian kayak gini. Karena planning menikah itu benar-benar buat punya rumah yang baik, punya keluarga kecil yang indah. Tapi semuanya hilang
Cuman dalam waktu sehari, aku nggak bisa marah. Saat itu aku nggak bisa nangis. Aku nggak bisa ngomong. Aku cuman pasrah sama Allah. Ternyata udah jalannya. Lega, mungkin benar kata Ustadz. Kita harus introspeksi diri. Memperbaiki diri kita sendiri. Agar pasangan kita juga mengikuti.